Ya, baiklah sahabat keluarga Muslim, alhamdulillah kita kembali lagi dalam bincang santai. Nah, Buya tadi kita membahas nih bahwa lingkungan keluarga ataupun di sini orang tua itu memiliki peranan yang cukup besar juga nih dalam pembentukan karakter gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga nih, Buya ya, langsung saja. Itu kita orang tua nih sudah maksimal nih, sudah memberikan yang terbaik nih untuk anak kita, pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi ada kegagalan gini. Faktor apa kira-kira yang buat seperti Ya, ini? mungkin yang pertama merasa aja ya, Merasa ya. merasa telah maksimal ya. Jadi itu indikator ya sebetulnya nih. Iya, merasa telah maksimal saja. Jadi saya juga mungkin banyaklah mendapatkan pertanyaan yang seperti itu ya, baik dalam kajian-kajian kita dan dalam berbagai momen gitu. Yang pertama tentulah ya, perlu ada faktor lain sebenarnya yang penting diperhatikan dalam pola pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama, keteladanan ya. Keteladanan. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa jadi teladan, contoh tuh. Iya. Maka mungkin kita pernah mendengar istilah madrasatul ula, ya, sekolah pertama. Sekolah pertama anak tuh di mana? Bukan di sekolah yang kita maksudkan sekolah kita ini Formal ya. bukan sekolah formal, tapi adalah sekolahnya itu adalah keluarganya, gurunya itu adalah ayah bundanya. Iya. Nah, itu yang pertama. Tentulah kita kasih contoh beginilah, kita kasih contoh. Ketika di rumah tangga kita ada anak laki-laki umpamanya, kita menyuruh dia, nah, ayo pergi sholat berjamaah. Kira-kira efektif nggak kalau seandainya anak kita suruh sholat berjamaah di masjid, tetapi orang tuanya duduk di rumah? Kira-kira efektif nggak kira? Saya tidak. Jadi Gimana, Pak? Gini Ustaz. Kayak saya pribadi, ini kita kan namanya orang tua kan, apalagi saya orang tua yang masih muda dibilang Ustaz ya. Jadi kita kebanyakan ini menitipkan sama lingkungan luar, karena kita anggap lebih maksimal, karena kita menganggap kita kurang ilmu kan Ustaz. Contoh, sekolah dia dari pagi sampai jam 1 siang, nanti istirahat, setelah zuhur kita kasih les lagi, setelah les kita kasih ngaji lagi. Itu efektif atau gimana Ustaz? Atau full day lah ya, hanya kita? Jadi kita beranggap lebih bagus di luar daripada di kita gitu. Menurut Ustaz gimana apanya Ustaz? Iya. Mungkin dari segi konten ya. Konten itu maksudnya adalah isi pengetahuan. Kita tentu kurang memiliki kompetensi di situ. Bagaimana mungkin kita yang tidak sekolah mengajarkan anak yang butuh belajar matematika? Itu tidak mungkin. Artinya kita ini, walaupun saya sebut sebagai guru pertama, tapi bukan bermakna kita itu segala-galanya. Oh iya. Dalam hal pembentukan karakter, pengetahuan anak, bukan. Tetapi yang paling penting, bagaimana di rumah tangga itu ada keteladanan satu. Yang kedua, bagaimana orang tua memberikan full perhatian kepada anak. Full perhatian itu tidak juga kita maknakan bahwa dia orang tua harus memperhatikan 24 jam. Ada komunikasi, kita kasih contoh gini. Ada kan orang tua kita nih sibuk-sibuk semua nih. Kan? Betul. Sibuk-sibuk semua ya kan, pada kerja kantor, pergi pagi pulang malam, sore. Kita sebut banting tulang, yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Tangan jadi kaki dan sebagainya lah kondisi cara kita, model kita bekerja. Tetapi dengan kondisi itu pun ya, pertanyaannya, bisa nggak kita memaksimalkan perhatian kita kepada anak? Sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Contoh kita, pertanyaan gini, kira-kira Bapak sibuk gini, punya nggak waktu 10 menit untuk duduk bersama anak? Kalau sekarang bisa Ustaz, tapi kalau dulu waktu kerja nggak bisa Ustaz. Kira-kira ada nggak? Bisa nggak? Satu hari sisihkan waktu 10 menit.
Bisa? Insya Allah bisa. Itu tuh. yang telah dilakukan maksudnya. Dilakukan kalau ada Itu. niat bisa Ustaz. Tapi kita udah sampai rumah sampai lelah, belum lagi nanti buat laporan buat apa. Kadang kita beranggapan oh itu tugas istri. Oh iya. Karena kita udah capek bekerja, kadang gitu kita Ustaz. Itu sebenarnya salah satu persepsi yang salah. Bagaimana mungkin kita mau kita bercita-cita mau mendapatkan anak yang baik, tetapi tidak ada perhatian kita dalam 24 jam hidup kita sehari. Masa kita nggak bisa korbankan 10-5 menit? Oke, pertanyaannya bisa kita korbankan 10 atau 5 menit. Tetapi kadang-kadang 10 atau 5 menit itu pun tidak maksimal kita gunakan. Contoh, pernah nggak contoh sebuah keluarga yang super sibuk, hanya punya waktu 10-5 menit dia berkumpul dengan anak dan istrinya. Tetapi saat berkumpul, semua pegang handphone gitu. Semua pegang handphone gitu. Ini dia cuma 10 menit nih bisa korbankan waktunya dalam 24 jam. Tapi dalam kumpul-kumpul itu dia pegang handphone gitu. Saya kalau kumpul sama anak sama istri, makan bareng sama menantu, mereka sudah tahu tuh. Ketika kumpul, handphone letak semua. Atau kadang-kadang kalau kumpul mereka nggak paham saya meletakkan handphone, itu handphone saya ambil. Oh iya. Saya sudah ngalami Ustaz. Saya ambil, umpamanya ini kan, ini anak saya nih. Saya duduk gini, sengaja saya diam, handphone saya letakkan, dia masih main. Itu biasanya saya ambil, saya letakkan. Nah, udah gitu baru semua ikut tuh dia meletakkan itu. Itulah tauladan tadi ya. Bukan, perhatian. Okay. Jadi bagaimana kita memanfaatkan 10 menit itu full 10 menit. Kita kita ada waktu 5 menit, full 5 menit kita pakai. Tapi kan kadang-kadang kita begini, ngomong sama anak, "Nak, apa kabar nak?" gitu ya kan. Kita terus main handphone. Jadi anak merasa tidak mendapatkan perhatian dan respon yang baik dari ayah bundanya. Oh iya. Itu dia. Terkadang kita bingung, Bu ya. Ini kan sama anak lah misalnya kan. Misalnya saya sama orang tua, anak saya masih kecil kan. Orang tua saya bingung apa yang mau dibahas gitu kadang kan. Iya. Ya biasanya apa sih Bu ya yang lebih mengena supaya kita tahu kondisi dia gitu, apa yang Sebenarnya tidak mesti ada masalah ya. Ketika kita bergurau sama anak-anak tidak mesti tunggu ada masalah baru ada bahan untuk bicara. Iya kan? Dari sebuah pertanyaan sederhana itu perkumpulan kita atau kumpulnya kita dengan anak dan istri itu bisa jadi bahan. Gimana tuh kabarnya waktu tadi sekolah kamu itu? Itu bahan awalnya bisa. Gimana tuh tadi Bang PR-nya? Bagaimana tuh Kak gitu? Artinya pertanyaan itu sebisa mungkin dibuat lah ya. Ya, sebisa gitu. mungkin sebisa orang mungkin tua memang harus bisa menjadi pemicu awal untuk sebuah produktivitas yang bisa mengembangkan karakter. Karena pada dasarnya orang tua ini memang selalu penasaran dengan perkembangan anaknya kan begitu. Pasti dia nanya, ini gimana sih? Harus bisa, orang tua harus bisa menjadi pemicu deh. Iya betul. Harus menjadi pemicu. Pertanyaannya saya kok bingung ya mau tanya apa gitu ya. Itu kayak rapat pula. Iya, saya kok bingung mau tanya apa. Nah makanya orang tua, ayah dan bunda memang harus menjadi sebuah komunitas pembelajar gitu. Apa makna komunitas pembelajar? Iya, jadi orang tua harus belajar gitu kira-kira gitu. Ayah bunda kalau mau mendapatkan anak yang baik, ya harus belajar gitu. Iya. Harus belajar. Sekarang kan antara harapan dan kenyataan itu kan tidak sinkron gitu. Hampir semua orang ditanya, kalau punya anak mau anak yang kayak mana? Dia bilang, oh saya mau anak yang soleh. Tapi dia tidak punya usaha untuk mendapatkan itu. Gimana tuh kalau punya anak, mau anak yang apa? Oh anak yang pintar. Tapi dia tidak berusaha ke arah itu gitu. Iya. Bentar Bu ya, saya tertarik tadi teringat lagi dengan Pak Abu Naufal tadi ya. Dia bilang bahwa kita ini nggak tahu ilmu agama itu pada dasarnya, nggak tahu ilmu ini. Lalu kita menitipkan supaya anak ini bisa gitu. Berarti yang saya tangkap itu bahwa menjadi teladan tidak selamanya harus bisa tahu agama, tahu apa, bukan begitu, Bu ya? Menjadi teladan ini apa harus mesti tahu agama dulu baru kita bisa jadi teladan di keluarga gitu? Yang utama memang agama dalam keluarga. Gitu. Kita kasih contoh lah ya. Dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Ya. Apa yang
dialog pendidikan ini ya. Iya. Ketika dia mengatakan kepada anaknya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Apa makna itu? Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah pilihkan agama ini untuk kamu. Agama yang cocok, agama yang Allah ridho. Itu maknanya bahwa di dalam keluarga, yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, keyakinan mereka kepada Islam. Atau ini maknanya apa? Orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Yang pertama yang harus dididik itu adalah agama. Ini menunjukkan apa? Tidak bisa tidak, kecuali orang tua harus paham juga. Tapi jangan kita pahami bahwa orang tua harus menjadi seorang ulama. Oh iya betul. Iya kan? Iya iya. Kalau gitu nggak jadi semua anak kita gitu kan. Iya betul. Begitu. Berarti kita juga harus tahu gitu ya. Iya. Baiklah sahabat keluarga muslim, alhamdulillah perbincangan kita semakin menarik. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini.